Pemirsa, warga Inggris terus berduyun-duyun ke pusat kota London dan rela mengantri panjang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II. Upacara pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II akan digelar pada hari ini dan kita akan terus melihat bagaimana situasinya di Westminster Abbey. Ribuan warga rela mengantri panjang hingga berjam-jam lamanya untuk memberikan penghormatan terakhir pada Ratu Elizabeth II yang telah memimpin Inggris selama lebih dari 7 dekade. Jenazah Ratu disemayamkan di Westminster Hall hingga hari pemakaman Senin 19 September 2022. Dari ribuan warga yang mengantri untuk memberikan penghormatan terakhir, tampak ex-kapten tim nasional sepak bola Inggris, David Beckham, yang juga mengantri hingga lebih dari 12 jam untuk menunggu giliran memberikan penghormatan terakhir di depan peti mati mendiang Ratu Elizabeth II. Pada Jumat malam lalu, keempat anak mendiang Ratu Elizabeth II, yakni Raja Charles III, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward, bersatu untuk kedua kali dalam seminggu terakhir untuk berjaga di sekitar peti mati ibu mereka sebagai simbol penjagaan, yang dikenal sebagai Vigil of the Princess. Keempat anak Ratu Elizabeth ini berdiri dan berjaga di sekitar peti mati selama 15 menit. Kedelapan cucu Ratu Elizabeth II pun hadir dalam upacara keluarga menjaga peti mati sang nenek. Pada Sabtu 17 September kemarin, Pangeran Harry dan William bergabung bersama 6 cucu ratu lainnya, yakni Peter Phillips, Zara Tindall, Putri Beatrice, Putri Eugenie, Lady Louise Windsor dan James, serta Viscount Severn. Mereka semua berkumpul menjadi tuan rumah acara peringatan untuk menghormati mendiang sang nenek. Pangeran William memimpin proses dan diikuti Pangeran Harry. Kedua kakak adik tersebut tampak mengenakan seragam Blues Royals. Mereka semua berdiri dengan kepala tertunduk selama sekitar 15 menit. Upacara perpisahan publik dengan Ratu Elizabeth II digelar di Gereja Westminster Abbey, London sejak 14 September hingga 19 September. Upacara pemakaman Ratu Elizabeth II akan berlangsung Senin 19 September pada pukul 11 pagi waktu setempat. Kurang lebih sekitar 30 menit lagi hingga upacara pemakaman akan dimulai di Westminster Abbey. Dan beberapa saat yang lalu kita melihat bagaimana Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sang istri Jill Biden tiba di Westminster Abbey untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Dan kita juga masih bersama dengan pakar hubungan internasional Pak Teguh Reza Shah. Pak Reza, kalau Anda melihat bagaimana tadi Joe Biden, kita lihat sama-sama berjalan di Westminster Abbey memberikan penghormatan terakhirnya, seberapa besar pengaruh seorang kepala negara hadir dalam sebuah prosesi pemakaman ratu ini? Kehadiran kita tidak hanya memberikan perwakilan begitu. Sebenarnya secara protokol kenegaraan Indonesia, duta besar itu kan bukan sekedar duta besar kan. Dia mewakili bangsa, negara dan pemerintah. Dan secara pribadi juga beliau mewakili Presiden Joko Widodo. Jadi secara etika hubungan internasional kita sudah terwakili. Tapi kan keterwakilan Indonesia oleh seorang duta besar itu berbeda kan. Dan keterwakilan Amerika Serikat dengan mengirimkan Joe Biden yang saat ini sedang memerintah. Dan saya perhatikan memang secara psikologis itulah bedanya begitu. Kehadiran seorang kepala negara, misalnya Joe Biden, kepala pemerintahan di Amerika Serikat, itu menunjukkan kan kedekatan emosional yang luar biasa. Di mana Amerika Serikat itu kan sejak berdiri tahun 1776 itu kan lepas dari Inggris. Dan kalau kita perhatikan pidato kenegaraan Amerika Serikat itu selalu mengatakan ada kedekatan emosional dengan Inggris. Kemudian negara Amerika Serikat juga berkoalisi dengan Inggris dalam banyak isu internasional kan, di PBB, kemudian dalam penggunaan hak veto di Majelis Umum, kemudian dalam kasus perang Rusia dan Ukraina, itu posisi Amerika Serikat dan Inggris itu sama. Jadi kehadiran seorang presiden Amerika Serikat itu membawa makna simbolik.
bahwa saya bersama Anda dulu, sekarang dan ke depan. Dan untuk itu kan buat Amerika Serikat ada panggilan khusus. Mereka sama-sama ras Eropa kan, Anglo-Saxon. Kemudian juga mereka bagian dari tradisi Judeo-Greco-Christian. Sama, akar budayanya sama. Dan juga dalam manajemen pemerintahan mereka itu compatible. Kemudian di dalam kerjasama internasional, misalnya kerjasama militer, itu Amerika Serikat dan Inggris itu bisa compatible. Misalnya dalam suatu operasi bersama, komandannya dari Inggris, wakilnya dari Amerika Serikat, komandan regunya dari Australia, wakil komandan regunya dari Selandia Baru, atau ada pergantian di atas dari Kanada masuk, itu manis sekali interaksi di kalangan Inggris dan ex-jajahannya. Dan ternyata Inggris berhasil memelihara tradisi itu. Jadi walaupun mereka berubah menjadi negara-negara lain, British Commonwealth of Nations, ada juga negara misalnya Amerika Serikat itu republik kan. Kemudian Australia liberal demokrasi, Australia sama, Kanada juga sama. Jadi bagi Inggris tampaknya terserah sistem politik Anda apa, tapi tradisi kita jaga sama-sama. Dan disitulah perlunya seorang ratu yang menjaga simbol peradaban Inggris itu. Artinya di sini peran ratu sebenarnya memang memegang peranan yang sangat penting bagi Inggris di sini. Tapi kemudian tadi disampaikan juga ada fakta menarik disampaikan oleh Pak Dino Patijalal, sempat ada polling dari BBC, kita tidak tahu ya tahun berapa ya, tapi ada 64% anti monarki, tidak menginginkan adanya sistem kerajaan. Apakah memang masih sebesar itu saat ini kalau Anda melihatnya? Sudah beda ya. Tahun 64 itu kan tahun di mana Inggris menghadapi banyak kasus. Misalnya kasus skandal Profumo. Itu mantan Menteri Pertahanan. Itu Menteri Pertahanan yang dalam tugasnya terbukti mensuplai informasi kepada negara lawan. Dan kemudian Profumo itu terlibat dalam skandal dengan wanita yang bukan istrinya. Ini sangat merontokkan kredibilitas kerajaan Inggris. Jadi terkesan kerajaan itu tidak bisa mengendalikan pemerintahannya walaupun secara spiritual. Itu yang terjadi. Tapi saat itu juga dunia kan sedang tegang-tegangnya itu dengan dengan perang dingin, di mana perang itu rasanya sudah dekat ke Eropa. Di dalam berbagai skenario perang itu rasanya serangan nuklir dari Rusia, dari Uni Soviet itu sasarannya itu London, Birmingham, dua itu. Kemudian dunia ada ketakutan. Jadi pada saat itu wajar-wajar saja kalau kerajaan Inggris dipertanyakan kredibilitasnya. Tapi sejak itu kan saya perhatikan memang ada terjadi banyak cerita di dalam kerajaan Inggris kan. Ada anggota kerajaan yang menikah, ada anggota kerajaan yang berpisah, ada anggota kerajaan yang memiliki hubungan dengan warga biasa. Semua itu kan sirna dengan pernikahan antara Pangeran Charles Philip Arthur George dengan Lady Diana Spencer. Itu langsung mengubah citra Inggris yang kelihatannya kok seperti menua dengan suatu warna yang sangat energik, fresh. Di mana Diana itu merupakan media darling ya. Masyarakat itu sangat senang dengan Diana karena dia dari orang biasa kan, seorang guru TK yang di usia 19-20 itu nikah dengan anggota kerajaan. Dan dia dapat memulihkan nama baik kerajaan. Jadi mendadak media massa itu menyorotnya Diana. Bukannya ratu, bukannya Pangeran Charles, bukannya Raja Philips, tapi Diana. Begitu. Ini kan memberikan kecanggungan sendiri bagi istana kan. Kita lihat misalnya pada saat Lady Diana meninggal, itu ucapan bela sungkawa dari ratu itu agak simbolik gitu, di mana ratu mengatakan kehilangan besar, tapi juga memikirkan kelanjutan dari anak-anaknya, raja-raja Inggris yang merupakan turunan dari Princess Diana. Memang kalau saya perhatikan media massa Inggris saat itu, tabloid itu sangat garang itu dalam kerajaan Inggris. Mereka tidak sadar gitu bahwa kalau meneliti itu harus cover both sides kan, harus adil. Jangan hanya melihat sisi yang sensasional bagi media, tapi tidak melihat sisi-sisi yang positif dari sebuah kerajaan. Jadi hal ini yang menarik dan secara bertahap ya sekarang kita berhadapan dengan seorang raja dan 2 orang pangeran. Ini akan keadaan yang luar biasa. Di mana saya berharap ya
kedua pangeran ini bisa membawa citra baru Inggris. Betul. Inggris yang maju, Inggris yang energetik, Inggris yang bisa hidup berdampingan dalam satu keluarga besar Commonwealth dan keluarga besar negara-negara di seluruh dunia. Ya, kita lihat juga sama-sama di layar kaca saat ini Pak Reza, bagaimana anggota kerajaan juga sudah terlihat menyambangi Westminster Abbey. Nantinya memang pada pukul di jadwal memang pukul 4:44 waktu Indonesia Barat atau pukul 11:44. Nantinya peti mati dari Queen Elizabeth II ini akan dibawa dalam prosesi dari Istana Westminster Hall ke Westminster Abbey dengan State Gun Carriage of the Royal Navy. Adalah Angkatan Laut Kerajaan, ada 142 pelaut nanti akan juga ikut mengantarkan jenazah peti mati jenazah Queen Elizabeth II. Nanti jadi dari iring-iringan tersebut di belakangnya juga nanti akan diikuti oleh keluarga kerajaan yang dipimpin oleh King Charles III atau Raja Charles III. Nanti beliau akan berjalan di belakang dari iring-iringan tersebut bersama dengan putri kerajaan, Duke of York dan juga Earl of Wessex. Nanti akan ada juga cucu-cucu dari Ratu, Prince Harry dan juga Prince William. Ada juga nanti ada Pangeran Wolsey, Duke of Sussex dan juga Peter Phillips juga nanti akan ikut mengantar jalannya prosesi pemakaman dari peti mati jenazah Queen Elizabeth. Kita baru saksikan bagaimana iring-iringan mobil dari keluarga kerajaan memasuki wilayah Westminster Abbey untuk bergabung bersama dengan sejumlah tamu-tamu kehormatan termasuk kepala negara dari negara-negara lain di dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kita juga ketahui bahwa sejumlah negara mengirimkan langsung pemimpin tertingginya, kepala negaranya, termasuk Jepang yang mengirimkan kaisarnya. Lalu juga ada sejumlah negara lain juga yang mengirimkan presiden dan perdana menterinya mungkin. Dan kita lihat pemirsa, nantinya prosesi akan juga dipimpin oleh Resimen Skotlandia dan Irlandia. Seperti yang tadi Pak Reza katakan, memang kolaborasi antar negara-negara persemakmuran ini sangat luar biasa. Dan pemakaman kenegaraan terhadap mendiang Queen Elizabeth II akan dimulai pada pukul 12 waktu Inggris. Di kita mungkin nanti kita akan melihat bagaimana prosesi jalannya pemakaman ini pada pukul 5 sore nanti atau sekitar 25 menit lagi hingga prosesi tersebut dimulai. Inilah King Charles ya, yang kita lihat sudah tiba di Westminster Abbey bersama dengan calon penerus dari tahta, ada Prince William. Sudah tiba di Westminster Abbey untuk memberikan penghormatan terakhir dan juga mengikuti jalannya prosesi pemakaman terhadap mendiang Queen Elizabeth II. Prince Charles akan mendapati tugas dan peran yang luar biasa, menggantikan ibunya sebagai pemimpin dari kerajaan Inggris. Dan tadi disebutkan juga butuh modernisasi monarki. Modernisasi seperti apa yang mungkin diharapkan oleh warga Inggris dan juga dunia terhadap Inggris di bawah kepemimpinan dari King Charles III? Pak Reza. Inggris memiliki suatu tradisi monarki konstitusional. Jadi tidak absolut ya. Istana adalah simbol negara, simbol budaya, simbol peradaban, simbol spiritual.
Jadi negara kerajaan Inggris tahu diri bahwa mereka itu istilahnya itu setingkat di atas legislatif dan eksekutif, tapi mereka benar-benar memanfaatkan status itu bagi kebaikan negara. Mereka tidak intervensi, tidak. Kemudian simbol itu menyadarkan masyarakat bahwa etika bernegara itu seperti itu, bahwa mereka yang sebenarnya raja itu mempercayakan kewenangannya kepada kewenangan eksekutif ya, kepada Perdana Menteri. Sama sekali tidak mencampuri sedikit pun. Atau memang ada pengaruhnya? Ini rahasia ya, rahasia. Karena kita tidak tahu bagaimana notulensi pertemuan Ratu dengan Perdana Menteri. Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah Perdana Menteri datang pada jam tertentu, kemudian menunggu beberapa menit diterima oleh Ratu. Dan selama dialog tersebut kita tidak tahu materinya apa. Namun saya yakin kerajaan Inggris itu memiliki tim administrasi yang luar biasa, tim riset yang luar biasa. Jadi begitu seorang Perdana Menteri mau datang menghadap, ya Raja ataupun Ratu Inggris selama 70 tahun terakhir, dia sudah punya file. Dia sudah tahu fakta terkini yang mungkin lebih baik daripada yang diketahui oleh Perdana Menteri. Dia sudah punya skenario. Sebaiknya bagaimana, tapi disampaikan dengan sangat halus. Sehingga tidak intervensi. Ditahan dulu ya, nanti kita akan terus memantau bagaimana jalannya proses pemakaman ini. Kita jeda dulu, sementara itu kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di kabar khusus pemakaman Ratu Elizabeth II. Anda masih bersama kami pemirsa dalam kabar khusus prosesi pemakaman Queen Elizabeth II. Saat ini kita sedang melihat bagaimana peti mati dari jenazah Queen Elizabeth II akan dibawa dari Westminster Hall menuju ke Westminster Abbey sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan. Peti mati dari Ratu Elizabeth akan dibawa dalam prosesi yang kita lihat saat ini dengan prosesi State Gun Carriage of the Royal Navy, yaitu 142 pelaut dari Angkatan Laut Kerajaan. Peti mati dari Queen Elizabeth II ini akan dibawa ke Westminster Abbey untuk disemayamkan dan diberikan penghormatan terakhir oleh tamu-tamu kerajaan yang sudah hadir. Kalau kita melihat peti mati dari Ratu Elizabeth II ini disebutkan memiliki sejumlah keunikan. Di antaranya adalah peti mati ini disebut sudah dibuat sejak 3 dekade yang lalu dan dibuat dari kayu ek Inggris dan dilapisi dengan timah. Dan ini memang sesuai dengan kebiasaan dari keluarga kerajaan, menggunakan kayu berkualitas tinggi dan juga dilapisi dengan timah. Lapisan timah pada peti ini dikatakan membuat peti mati ini kedap udara. Selain itu, lapisan timah juga membuat peti memiliki bobot yang lebih berat dari peti-peti pada umumnya. Kita lihat juga mahkota dari Ratu Elizabeth II berada di atas peti mati tersebut. Pak Reza, kalau kita melihat bagaimana prosesi ini berjalan, tentunya meninggalkan kalau Anda bilang tadi ini sebuah kesedihan yang luar biasa bagi warga Inggris, apa yang bisa Anda gambarkan dari prosesi ini, Pak Reza? Saya melihat sebuah keagungan ya, suatu bangsa yang mempertahankan tradisi. Dan ini merupakan suatu pemakaman yang nggak main-main.
ratu yang sedang memerintah. Beda dengan Prince Philip yang meninggal. Ini suasananya benar-benar luar biasa. Karena rakyat melihat dan juga mengenal ratu ini sebelum dia menikah. Rakyat melihat masa kecilnya, terutama sekali generasi yang lahir tahun 20-an, masih ada itu di Inggris. Kemudian ini agung ya, di mana bagi sebagian negara tertentu ya, mereka mengirim kepala negaranya untuk ikut dalam suatu proses, suatu kegiatan protokoler yang disusun dengan sangat sistematis dan mereka beriringan bersama anggota kerajaan. Ini menunjukkan juga suatu pengakuan bahwa walaupun kita hidup berbeda sistem demokrasi, Amerika Serikat misalnya kan, Joe Biden, itu kan ikut dalam suatu prosesi bersama kerajaan. Ini kan menunjukkan bahwa walaupun kami lepas dari Anda tahun 1776 dulu, tapi bagaimanapun hubungan kekerabatan kita itu jalan terus. Dan kita lihat seorang presiden Amerika Serikat, negara adikuasa, ikut dalam suatu protokoler istana yang keamanannya dijaga oleh MI6 kan. Pada saat itu mungkin ya pasukan Secret Service Amerika Serikat ya berada pada ring 2 begitu. Ini menunjukkan kepercayaan yang luar biasa begitu, bahwa untuk acara yang sakral seperti ini kita serahkanlah urusan itu kepada pemerintah Inggris. Karena antara Amerika Serikat dan Inggris itu ibaratnya abang sama adik kan. Pada saat pendiriannya kan Amerika Serikat lepas dari Inggris, sempat ribut, tapi akhirnya mereka bersatu. Dan kemudian juga saya melihat bahwa kerajaan Inggris itu beda dengan kerajaan-kerajaan lain di dunia. Kerajaan Jepang. Dengan Jepang ada kesamaan. Mereka sangat mampu mempertahankan tradisi keagungan budaya. Jepang dan Inggris itu kualifikasi kerajaan mempertahankan tradisi itu luar biasa. Kita bisa runut dari filsafat. Amaterasu misalnya di Jepang. Kemudian sama-sama demokrasi konstitusional. Baik Pak Reza, kita juga sambil memantau jalannya prosesi pengantaran peti jenazah ini, dan kabar khusus masih akan kembali pemirsa selepas jeda pariwara.